Di sini awalnya itu gimana sih bisa ditemukan gitu ya deep learning ini. Pertamanya itu dari kompetisi sebetulnya ya. Kompetisi waktu disebut ImageNet ya, Large Scale Visual Recognition. Ini tahun 2012 ya. Jadi sebelum 2012 itu orang belajarnya AI yang kecerdasan buatan itu ya. Nah, kemudian sesudah mengadakan kompetisi ini, pemenangnya itu berhasil menemukan ya pengenalan objek itu dengan metode yang kita kenal nanti disebut deep learning sekarang. Jadi pemenang pertama ini dia akurasinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan teknik machine learning. Kemudian si deep learning ini ternyata diperbaharui ya model-modelnya yang tadinya machine learning konvensional, ternyata dia punya performansi yang tinggi untuk berbagai himpunan data tadi. Nah, ini yang nanti kita kenal dengan deep learning ya, untuk memodernisasi menangani big data gitu. Itu. Jadi ide-ide dari pemenangnya ini yang diambil gitu ya untuk deep learning. Nah, kemudian teknik dari metode machine learning itu ada regresi nanti ya, kemudian ada decision tree learning, ada naive bayes, ada ANN artificial neural network, dan ensemble learning. Ini disebut shallow learning biasanya ya. Jadi pembelajaran tingkat dasar begitu. Nah, teknik shallow learning ini untuk mengharuskan adanya ekstraksi fitur ya. Tadi makanya harus ada ekstraksi fitur. Nah, tapi untuk model-model yang besar biasanya teknik ini itu kurang bisa dikerjakan gitu, karena tidak semua misalnya ekstraksi fitur itu berlaku untuk semua data. Jadi maka dilakukan lagi tadi metode deep learning supaya deep learning ini menghindari adanya ekstraksi fitur gitu. Nah, tapi akurasinya diharapkan sebanding kalau kita pakai ekstraksi fitur gitu. Nah, di sini para ahli itu berusaha menemukan teknik pembelajaran yang lebih efisien dan memberi peningkatan akurasi ya. Jadi supaya hasilnya itu sebagus mungkin gitu ya. Akurasinya setinggi mungkin. Yang signifikan dengan atau sebanding dengan penambahan jumlah data latih gitu. Biasanya kalau data latih makin besar, itu akurasinya biasanya makin kecil, makin menurun gitu ya. Tapi diharapkan jangan terlalu kecil gitu ya akurasinya. Nah, penemunya deep learning ini dari Geoffrey Hinton namanya ya. Dia sebetulnya sudah mempublish itu tahun 2006. Cuma orang-orang waktu itu belum belum terlalu memandang sebelum tadi ada kompetisi itu ya. Kalau kompetisi kan orang berlomba-lomba ya. Nah, tapi waktu 2006 Hinton itu sudah ada gitu ya, sudah menemukan, tapi mungkin publishnya hanya terbatas kalangan tertentu gitu ya. Nah, ini dia sebut jaringan sarafnya itu disebut deep belief nets. Nah, kemudian perkembangan deep learning ini makin cepat setelah orang menemukan graphic processing unit GPU, karena GPU ini bisa mengolah data yang jumlahnya lumayan besar gitu ya. Nah, dia mengolah grafis ya, dan biasanya banyak digunakan untuk aplikasi games.